Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita belajar sejarah kebudayaan Islam bab perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah, kelas 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Fatani Tias dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada bab ini terdapat 3 materi. Yang pertama yakni kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang ketiga, peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Baik, yang akan saya bahas hanya satu materi, yakni kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Silahkan dilihat letak geografis Mekah seperti pada gambar. Ini negara Saudi Arabia dulu, yang utaranya itu berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Irak. Yang timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Yang barat berbatasan dengan Laut Merah, sedangkan yang selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Arab ini banyak sekali gurun pasirnya, dan masyarakat Mekah ini menjadi pengembara serta hidupnya itu nomaden, dan itu membuat mereka hidup dalam suku-suku atau kabilah. Arab sebelum Islam ini biasa disebut masa jahiliyah, berasal dari kata jahala, jahil, jahiliyah. Kenapa disebut zaman kebodohan? Karena masyarakat Arab waktu itu jauh sekali dari nilai-nilai akhlak yang baik. Jadi kata bodoh di sini bukan pengertian yang kita kenal pada umumnya, yaitu tidak berilmu, namun lebih kepada bodoh dalam hal akhlaknya. Ini selanjutnya yakni perilaku masyarakat jahiliyah, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang buruknya dulu ini adalah berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, perbudakan. Sedangkan yang baik berdagang, menghormati tamu, menepati janji, dan bersyair. Dalam masyarakat Mekah yang masa jahiliyah itu, mereka senantiasa menyembah berhala-berhala. Bahkan Ka'bah rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam pun dipenuhi oleh berhala sesembahan orang Quraisy yang diperkirakan berjumlah sekitar 360 buah berhala. Selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama berhala sesembahan jahiliyah. Yang pertama yakni Hubal. Oleh orang kafir Quraisy, Hubal dianggap sebagai pemimpin bagi golongan berhala yang mereka sembah, dan memiliki 3 anak, yakni Lata, Uzza, dan Manat. Lata dikenal sebagai sang dewi dan salah satu anak Tuhan. Yang kedua adalah Uzza, berhala yang kuat, termuda, dianggap sebagai dewi perang suci. Ini sangat cantik ya seperti fotonya. Lalu yang Manat menurut buku Book of Idol diyakini sebagai anak tertua dari 3 berhala. Lalu yang terakhir yakni sisi positif Arab jahiliyah. Yang pertama yakni suka bersyair. Syair bagi bangsa Arab menentukan sebuah kabilah menjadi terhormat atau terbelakang. Syair-syair berisi tentang kedermawanan, karena orang Arab dulu itu sangat suka menunjukkan sisi kedermawanan mereka. Yang kedua, memiliki tradisi keilmuan. Pengaruh keilmuan Babilonia yang dibawa oleh Persia juga berkembang pesat, seperti halnya ilmu astronomi, tentang perbintangan, tentang tata surya, astrologi, dan tabir mimpi. Sedangkan yang ketiga, berdagang. Masyarakat kota Ahlul Hadar bermata pencarian sebagai pedagang. Tidak jarang mereka pergi ke Yaman untuk berdagang. Yang keempat yakni bertani. Suku Badui yang tinggal di pedalaman bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Mereka tinggal secara nomaden. Yang kelima, menepati janji. Dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud bahkan rela menghabisi keturunannya hanya untuk menepati janji. Dan yang terakhir, memuliakan tamu. Bangsa Arab sangat memuliakan tamu, bahkan mereka berlomba-lomba mengorbankan harta bendanya untuk memuliakan tamu. Baik, untuk materi kali ini cukup itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.